Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Puji nama Tuhan, kita kembali ketemu teman-teman ya. Kemarin kita udah ketemu, semoga nggak bosen ya. Dan hari ini kita ketemu lagi. Temanya sangat menarik ya, karena ngomongin tentang keintiman. Jadi ini sesuatu yang perlu kita pahami. Karena ini adalah bagian dari kehidupan kita selama di bumi, ya. Jadi kalau kita udah nggak di bumi, kayaknya, dulu deh, kayaknya perlu nggak ya? Tapi masih perlu juga kayaknya saling mengasihi nanti di surga ya. Sesama kita kan tetap ada ya. Kita kan nggak cuma ada kita doang sama malaikat kan, pasti ada teman-teman, keluarga, semuanya ya. Dan hari ini teman-teman kita akan belajar tentang intimacy with God and others. Dan kita percaya bahwa kebenaran ini akan membuat kita semakin intim dengan Tuhan. Amin. Kenal dekat dengan Tuhan dan membuat kita juga semakin intim dengan sesama kita. Artinya kalau kita punya masalah dengan orang tua kita, saya berdoa siang ini kamu akan menyelesaikan masalahmu sehingga nggak ada lagi sesuatu yang mengganggu. Kalau engkau punya masalah dengan teman-temanmu, kau punya masalah dengan saudaramu atau siapapun ya, saya percaya bahwa hari ini kau akan sama-sama rekonsiliasi dan kita mau saling mengenal satu dengan yang lain. Oh iya, ternyata dikantongin. Ya, oke. Kita lihat satu quote dari Beth Moore bilang gini, "True intimacy with God always bring humility." Keintiman yang sejati akan membawa kerendahan hati. Semakin orang dekat sama Tuhan, hidupnya itu makin rendah hati. Karena dia semakin kecil, Tuhan Yesus semakin besar. Objek Tuhan yang begitu besar akan membuat kuasanya menutupi kita yang semakin kecil. Jadi kalau orang bilang saya serajin doa, saya rajin baca firman, tapi sombongnya kebangetan, wah saya bingung nih, ini doanya doa sama siapa gitu kan. Kalau sama selain Tuhan ya, misalnya sama setan gitu pasti semakin sombong. Karena setan itu dibuang sama Tuhan kan karena dia sombong. Karena dia merasa dia itu Tuhan. Bahkan dia melebihi Tuhan, itu ada ayatnya. Jadi kita mau belajar bahwa semakin kita melekat kepada Tuhan, semakin kita intim dengan sesama kita, maka kita akan semakin rendah hati. Ya, semakin kita merasa, apalagi kalau kita dekat sama Tuhan, kita tuh semakin merasa nggak berdaya, nggak punya kemampuan, nggak punya kekuatan. Kita pikir, aduh Tuhan kayaknya, tanpa Tuhan nothing. Dan saya selalu bilang sama anak saya bahwa ya betul, kita bangun pagi ya harus berdoa, nggak doa nggak berani. Bukan karena aturan, karena memang udah realitanya nggak berani gitu, terlalu ngeri gitu. Tanpa Tuhan hidup itu terlalu berbahaya. Karena setelah kita melangkah ya, saudara tahu bahwa hidupmu dan hidup saya adalah target si jahat. Kenapa? Karena engkau dikasihi. Iblis membenci kita kenapa? Karena dia dibuang dari surga dan posisi terbaik yang Tuhan berikan yang dipunyai setan itu diberikan kepada kita. Makanya tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk menyembah Dia, untuk melayani Dia yang jauh lebih luar biasa dibanding penyembahan, pujian yang diberikan oleh Lucifer dan para malaikatnya. Karena itu iblis nggak bisa ngelawan Tuhan, nggak bisa. Tapi dia bisa menyakiti orang yang Tuhan kasih. Siapa? Kita. Jadi kalau kamu menjadi target itu wajar. Kalau cobaan datang, kalau sasaran datang itu wajar ya, jelas gue kan target. Ya kan? Kalau pesepak bola misalnya Ronaldo gitu kan, dia main bola. Itu udah tahu caranya supaya tim ini bisa gagal gimana. Gue ceritain aja Ronaldo. Diselengkat lah, disikut lah, diapain lah gitu kan. Pokoknya yang jago-jago jadi target lah. Jadi semakin kita dekat, kita akan semakin menjadi target. Dan saudara tahu ketika kita makin dekat, kita makin rendah hati. Iblis makin bingung. Karena kerendahan hati akan membawa kita semakin mengerti bahwa kita ini objeknya Tuhan, kita dicipta oleh Tuhan untuk sebuah tujuan. Kita akan semakin menyadari tujuan yang Tuhan ciptakan kita itu untuk apa, dan bagaimana, dan apa yang harus dilakukan.
Sehingga seluruh hidup kita akan diarahkan kepada mengerjakan hal tersebut. Tapi kalau kita sombong, maka justru sebaliknya. Kita merasa bahwa segala sesuatu kita bisa, kita mampu, kita nggak butuh yang lain, ya Tuhan oke lah kadang-kadang. Tapi akhirnya kita berpikir bahwa ya semuanya gue rencanain, gue pikirin. Akhirnya tentang dia, untuk dia, dan bagi dia. Sedangkan kalau kita intim sama Tuhan, semuanya tentang Tuhan, semuanya bagi Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Amin. Kita lihat ayatnya. Nggak jalan nih. Oh nih ya. Ya, waduh saya nggak kelihatan lagi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Karena TV gitu saya pikir makanya saya bikin fontnya kecil gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita baca bareng ya teman-teman ya. 1, 2, 3, baca. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah dan kitab para nabi. Saudara lihat bahwa pada kedua hukum inilah tergantung seluruh norma kehidupan yang ada di bumi. Ketika kita tahu kita sebagai orang Kristen yang dikasihi, yang ditebus dengan harga yang mahal. Ketika kita tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kita. Ketika kita tahu bahwa kita adalah ambasadornya Tuhan, duta besarnya Tuhan. Alkitab katakan bahwa warga negara kita itu bukan di bumi, tetapi di surga. Ya, kita membership di Indonesia, di Jakarta itu temporary. Bilang kanan kirinya, kamu temporary di sini. Amin. Bentar lagi kalau udah selesai kerjaan kita, kita pulang kampung. Amin. Dan saudara tahu bahwa ini adalah hukum di surga yang Tuhan turunkan ke bumi. Hukum ini menjadi sebuah kebenaran yang gak bisa diganti oleh hukum yang lain. Kalau kita warga negara surga, dikatakan yang pertama kasihi Tuhan Allahmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Kenapa? Ada alasannya. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan semua yang Tuhan punya. Jadi kalau dia minta kita mengasihi, itu hal yang wajar. Karena kita lebih dahulu dikasihi. Jadi ini gak bisa ditawar. Kenapa? Karena Tuhan sudah melakukannya. Jadi waktu kita makan kasih Tuhan, menerima kasihnya, saudara tahu apa yang terjadi? Kita akan mendapatkan sebuah kehidupan, kasih yang akan mampu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Yang akan mampu membuat kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Seluruh pikiran kita itu berfokus kepada Tuhan. Nah kemudian dikatakan bahwa setelah engkau mengasihi Tuhan, maka yang kedua kamu akan bisa mengasihi sesamamu. Nah kalau sesama dibilang apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Enggak disuruh mengasihi Tuhan dengan, enggak seperti mengasihi Tuhan ya. Dengan segenap hati. Tapi dibilang kalau kamu mengasihi sesama, kasihlah dia seperti dirimu. Apa yang paling engkau suka? Ya. Lakukanlah itu buat orang lain. Amin. Kalau kamu suka makan burger, dan itu yang paling enak. Dan kita ada teman kita yang dia belum makan. Cuma ada dua, saudara belikan atau sudah nggak belikan. Oke saudara belikan. Mau kasih yang paling enak buat dia karena engkau mengasihi dia. Atau dia mah kayaknya nggak terlalu suka burger yang enak kayak gue nih. Gitu. Ngeles ya. Gue beliin dia burger yang 10.000 aja. Ya kan better gue udah kasih, ya kan minimal kan dapat burger. Sama. Tapi Tuhan bilang bahwa waktu engkau mengasihi sesamamu, apa yang kamu suka, lakukan itu buat orang lain. Kalau kamu gak suka dimarahin, jangan marahin orang lain. Kalau kamu gak suka diomongin, ya jangan omongin orang lain. Jadi Tuhan kasih tahu, kalau sama Tuhan semuanya, gak bisa ditawar. Kalau sama sesama, seperti dirimu parameternya. Ya. Nah, kita mau lihat
Ketika kita mengerti tentang kebenaran ini, kita akan lihat bagaimana, agak lambat ya, atau saya yang kurang pencet nih. Nah, kemudian kita masuk ya, itu ayat awalnya teman-teman. Ayat yang kedua, kita akan belajar bagaimana mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 bilang begini, barang siapa memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yang kedua, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepada. Ini menarik nih ayatnya nih. Jadi keintiman dengan Tuhan, yang pertama dikatakan kalau kamu beneran sayang sama Tuhan, dia memegang perintah dan melakukannya. Terserah berapapun harganya. Terserah berapa mahal konsekuensinya. Jadi dia pegang nih firman Tuhan. Kalau gue di sekolah nyontek boleh atau kagak? Dia pegang, kan dipegang kan? Nggak boleh, ya udah nggak nyontek. Kalau gue lagi ditampar pipi kiri, boleh nggak gue tabok pipi kanannya dia? Ya kan sama-sama kiri kanan ya. Cuman bedanya gue aja yang ngelakuin. Tuhan bilang kayaknya nggak boleh. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bilang, guys, kurangin satu lagi. Kita pegang firman Tuhan. Jadi itu adalah sebuah bentuk yang nyata. Kenapa saudara? Karena semua perintah Tuhan itu nggak berat. Yang berat itu adalah kamu. Firman Tuhan nggak pernah berat. Ketika kita tahu bahwa kita mengasihi, nah di sini ada yang sedang jatuh cinta nggak? Boleh tahu nggak? Ya. Boleh tahu? Ada yang lagi jatuh cinta? Atau yang baru diumumin deh, ya? Ada? Gimana rasanya? Ya, sebagai cowok dulu deh ya, pasti hatinya ceweknya, dia baru dengar temen ceweknya lagi ngomong, aduh gue tuh paling demen begini-begini, cowoknya kebetulan lagi nguping gitu, waduh dia suka ini nih, kebetulan lah gue cari. Dia akan selalu ingat apa yang dikatakan oleh yang dia sukai. Itu adalah alamiah. Jadi kalau kita beneran nih ngasih Tuhan, kita nggak akan merasa bahwa melakukan firman Tuhan itu menjadi satu beban buat kita. Malah justru itu menjadi sebuah keasikan. Amin. Kesukaan. Suruh doa. Wah seneng banget doa. Kenapa? Karena Tuhan suka kalau gue berdoa gue bisa ketemu dia. Suruh baca Alkitab. Seneng banget baca Alkitab. Suruh apa lagi? Suruh ceritain Injil. Seneng banget ya. Cowok nih ya. Kalau dia lagi, jangan cowok deh. Karena cowok tuh ngomong kan kadang suka sedikit ya. Cewek deh. Cewek tuh kalau dia lagi demen atau dia suka sama lakinya ya. Itu diceritain tuh lakinya sama temennya. Bener atau bener? Pasti bener. Iya nih laki gue tuh kalau itu begini-begini gitu kan. Gebetan gue gitu. Pasti dia suka. Dia suka menceritakan. Jadi kalau kita beneran mengasihi Tuhan. Gak mungkin gak ceritain Injil. Serius. Gak mungkin. Karena mengasihi Tuhan, dia akan memegang perintahnya dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam hidupnya. Dan dia akan melakukannya dengan segenap hatinya. Jadi nanti firman itu menjadi satu wording yang sangat kuat buat kita. Dan kemudian aku akan mengasihi dia dan dia akan dikasihi oleh Bapa. Nah yang terakhir di belakang. Aku akan menyatakan dirinya kepadanya. Ini artinya apa? Ini artinya gini teman-teman. Kita melihat bagaimana penyertaan kehadiran Tuhan. Sesuatu yang nyata menyertai seluruh aspek hidup kita. Kita tuh gak akan merasa sendiri atau lonely. Kesepian. Banyak orang sekarang nih, bahkan di Korea ya, di Jepang. Ada banyak orang ngalamin kesepian. Benar ya? Sampai ada namanya menteri khusus menangani kesepian, bayangin. Saking sepinya gitu kan. Saya nggak tahu nih teman-teman kalau lagi sendiri lo merasa kesepian atau kagak? Gue nggak tahu nih ya. Tapi kalau kamu mengasihi Tuhan, nggak ada tuh yang namanya kesepian. Karena dia akan selalu ada bersama dengan engkau. Amin. Amin. Kita mengasihi Tuhan,
Buktinya apa? Ya buktinya gue sering berdoa. Ya, doa kalau lagi butuh kali. Ya nih lagi rajin doa. Kenapa? Iya kemarin dia lagi hadapin masalah. Ya puji Tuhan, masih mau berdoa. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, hidupnya akan relate dengan firman. Hidupnya akan sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dia nggak mau nanya ke siapa, dia lihat ya kan sekarang gampang ya, search aja Alkitab. Ngapain nih? Semua yang nggak boleh di HP kamu kelihatan kok. Bang kalau gue mau begini boleh atau enggak? Gue tahu lu udah tahu, lu cuma mau nyobain gue kan? Gitu. Jawabannya pasti kita tahu ya. Gampang teman-teman. Untuk tahu ya tinggal kita punya HP. Jadi pegang firman dan lakukan. Maka itu akan membuat Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Maka dia akan menyatakan kuasanya yang ajaib bagi kita. Amin. Nah yang kedua, ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan mulai mengasihi sesama kita. Nah ini kita baca bareng nih teman-teman. 1, 2, 3, baca. Jikalau, oh belum keluar loh, buka di HP-nya deh. Oh belum keluar, agak lambat ya. Oke. Nanti tunggu dulu. Intermezzo dulu, kita lihat ayatnya 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Tadi mengasihi Tuhan, pegang perintah dan lakuin. Pegang firman. Ya, bukan parameternya rajin doa berjam-jam, rajin baca Alkitab berjam-jam. Karena orang yang baca itu tidak lebih luar biasa dibanding orang yang melakukan firman. Dia biasa aja. Tapi orang yang melakukan firman, dia udah pasti baca dan dia merenungkan dan melakukannya. Ya di HP-nya dia bawa HP, dia bawa HP lagi. Dia bawa Alkitab kemana-mana. Ya, enggak, parameternya bukan itu. Parameternya dia melakukan firman dan memegang perintahnya. Nah kalau mengasihi manusia gimana? Kita baca. Udah, oke. 1, 2, 3, baca. Jika seorang berkata, yang percaya katakan amin. Jadi dia bilang, aku berkata aku mengasihi Allah. Aku melayani. Aku ketua apa di sini? Bleskom, ketua area, ketua youth. Oh, iya. Aku worship leader di tempat ini. Aku sebagai seorang musician di sini. Tapi dikatakan kalau kamu mengasihi Allah dan membenci saudaranya, dikatakan apa? Ia adalah pendusta. Dusta apa yang kamu berikan kepada Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, maka nggak ada kebencian terhadap siapapun. Bahkan orang yang jahat sekalipun, kita nggak pernah benci dia. Karena firman Tuhan katakan, musuh kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, roh-roh jahat, dan semua teman-temannya lah. Yang nggak kelihatan, tapi suka bisikan ya. Jadi kalau ngomongin tentang mengasihi sesama, berarti kita mengasihi dia dan tidak membenci dia. Kita mengampuni dia. Kalau dia salah. Berapa kali bang bisa mengampuni? Alkitab bilang unlimited. Tapi kan namanya sabar terhadap seorang tuh ada batasnya bang. Kalau sabar ada batasnya berarti enggak sabar. Benar? Iya dong. Oh, masa sabar ada batasnya? Enggak ada. Ya sabar, enggak ada batasnya. Enggak ada. Jadi waktu kita bilang ya di sini yang masih punya masalah ya biasalah ya. Gen Z ya. Suka gampang baper ya kan. Suka gampang, aduh ini kenapa ya kok gue diliatin mulu ya. Dia suka tuh benci nih kira-kira gitu ya. Kalau suka wah gue makin salting dan. Tapi kalau benci ngeri kan bener ya. Jadi waktu kita mengasihi Tuhan, maka kita dimampukan, bayangin ya. Kita mengasihi sesama kita, itu bukan disuruh kita seperti mengasihi Tuhan.
Tapi disuruh kita seperti mengasihi diri kita. Ya, jadi simple, sederhana. Nggak usah yang ribet-ribet, nggak usah yang susah-susah. Kalau kamu suka coklat Silver Queen kasih. Ini buat lu. Ini yang gue suka nih, gue kasih sama lu. Jadi dia punya nilai yang sama. Itu adalah perintah Tuhan. Jadi kalau dia membenci saudaranya, berarti dia sedang tidak mengasihi Tuhan. Dikatakan bagaimana mungkin kamu mengasihi Tuhan yang gak dilihat. Orang di depan mata lo aja yang lo lihat kagak lo kasihi. Bohong. Ya, jadi semua yang hari ini penuh dengan kepahitan, kebencian, bertobat. Karena di dalam Tuhan tidak ada kebencian. Apapun alasannya. Ya bang, dia udah bohongin gua bang. Dia udah merugikan gua. Dia udah membuat reputasi gua hancur. Dia udah membuat segala sesuatu yang gue bangun jadi berantakan. Terus kenapa? Kalau Tuhan yang menciptakan engkau, dia bisa bikin yang jauh lebih baik. Ya justru dengan adanya dia dihancurkan. Dibuat, kamu akan diubah mendapatkan yang jauh lebih baik. Amin. Amin. Jadi objeknya jangan dia, objeknya lihat Tuhan. Nanti dia yang bermasalah sama Tuhan. Nah karena itu teman-teman, kita mau belajar bagaimana kita mau serius mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, memiliki hubungan yang dalam sama Tuhan, tetapi juga memiliki hubungan yang dalam sama manusia. Di era dulu saya gabung dengan pelayanan pendoa syafaat dulu ya. Saya suka berdoa dan emang jumlah cowoknya tuh sedikit sekali kalau doa syafaat ya. Entah mengapa saya suka berdoa gitu kan. Tapi sudah tahu, setiap kali saya bertemu dan ngobrol dengan para pendoa, kadang-kadang ini pendoa ini nggak relate nih, terlalu ngawang-ngawang nih gitu. Apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Guys, kita masih tinggal di bumi. Kita masih punya teman-teman. Manusia nggak bisa lihat hati lu, tapi manusia lihat tindakan lu. Amin. Manusia nggak bisa lihat hati gue, enggak, dia lihat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu siapkan buat orang lain. Makanya kasih sesama manusia seperti diri kita. Dan gimana caranya ya supaya kita tetap on fire, kita tetap berapi-api, kasihnya itu makin hari makin naik, makin naik. Ya dengan Tuhan juga ya sampai sekarang, saudara saya nggak bosen-bosen ya, karena Tuhan kita itu adalah Allah yang luar biasa. Dia relate dalam semua musim hidup saya ya. Waktu saya SMP dia seperti berbicara seperti saya waktu SMP. Ketika saya sudah menikah, ini nggak jalan-jalan nih. Oke. Ketika saya udah menikah, Tuhan juga ngerti. Ya jadi teman-teman jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena dia selalu relate dengan kondisimu ya. Bagi anak-anak SMP, anak-anak SMA, yang udah kuliah, udah kerja, Tuhan dia tahu semua versi hidupmu. Amin. Makanya datang sama Tuhan. Nah gimana nih supaya stay on fire? Kasihnya itu nggak naik turun. Nggak mudi ya. Kalau mudik boleh, tiap lebaran ya. Tapi kalau mudi jangan. Ya, mudi-mudian. Kalau muda-mudi ada ya, tapi mudi-mudi jangan ya. Yeremia 29 ayat 13 sampai 14. Choose God before HP. Waktu kamu bangun. Gampang. Bangun pagi yang dicari siapa? HP. Atau Tuhan. Bangun pagi langsung berlutut atau cek handphone, udah di-charge atau belum? Kalau belum lupa, marah-marah. Aduh besok hari ini gimana, gua ada ujian nih. Aduh mau pesen Gojek gak dapat nih. Ya kan? HP. Karena saya yakin berapa jauh HP dari hidupmu? Sejauh kantong bang. Kantong gue di mana, HP gue pasti ada di situ. Ya choose God before HP. Sebelum ngambil HP, ngambil apa lagi? Yang lain lah. Datang sama Tuhan pagi-pagi. Kita lihat ayatnya. Yeremia 29 ayat 13 14. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Siapa yang setiap pagi di sini
pengennya ketemu sama Tuhan. Hah? 1, 2, ini yang lain benar kagak mau ketemu pagi-pagi? Oh gue curiga nih, salah kayak gue tempatnya. Hah? Ini beneran ya, ini bener. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Saya cuma mau remind ya, saya cuma mau ingetin bahwa abis dari sini, setiap pagi pengennya ketemu Tuhan. Amin. Pagi-pagi cari Tuhan. Karena apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Kalau kita merasa kita dicipta oleh Tuhan, tanya sama pencipta kita. Jangan nanya yang lain. Giliran nanya yang lain gak tahu marah. Ini gimana sih mak gue yang lahirin, masa gak tahu hidup gue? Ya gak tahu lah. Emang dia yang ciptain anak kalian? Kagak. Kalian punya masalah cerita sama orang lain dan orang dia gak ngerti gue, ya gak ngerti lah. Emang dia mencipta hidupmu? Berapa banyak kita menjadi orang yang, apa ya, kalau dibilang, salah tempat, ya, curhat, cerita sama orang yang salah. Mengharapkan orang itu seperti Tuhan yang mengerti, enggak. Jadi kalau kamu mencari Tuhan, kamu akan menemukannya. Dan kalau kamu menanyakan aku, nah siapa di sini yang sering nanyain Tuhan lo di mana? God, where are you? Gue mau datang dong. Amin. Kalau sama TH ya yang udah suami istri ya wajar. Kamu di mana sayang? Ya aku lagi di sini. Samper ya, ngopi bareng ya. Ketemu happy. Bener ya? Kalau lagi berdoa pas dapat jadwal ngedet, wah happy. Wah nih, ini jadwal kita. Saatnya saya jemput ya. Mau di mana? Siapa di sini yang selalu nanyain Tuhan? Kamu di mana Tuhan? Where are you? Dia adalah pribadi, bukan oknum. Tuhan itu pribadi. Tuhan itu kayak gimana? Tuhan itu kayak kita. Karena Alkitab katakan Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Dia. Tuhan bisa marah nggak? Bisa. Karena kamu bisa marah, betul ya? Ada di sini nggak bisa marah? Ada angkat tangannya yang nggak bisa marah. Gue nggak bisa marah bang. Hidup gue tuh selama ini nggak pernah marah. Ayo kita bikin dia marah. Ya, ada nggak? Nggak ada. Gue yakin pasti lo bisa marah. Ya. Amin. Cari Tuhan, tanyain Tuhan. Dan dikatakan kalau kamu menanyakan aku dengan segenap hati, ini kata-kata yang keren nih. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Dia kasih surprise. Makanya keintiman kita sama Tuhan akan membuat kita seperti Dia. Dengan siapa kamu bergaul, seperti itulah kamu. Amin. Kamu mengharapkan kamu bergaul dengan penjahat menjadi orang yang baik, itu bodoh. Nggak akan pernah terjadi. Kamu pengen jago gamers, bergaulah dengan gamers. Kalau kamu di sekolah nggak bisa matematika, bergaulah dengan orang-orang yang jago matematika. Pasti lo jago, beneran. Kalau kamu ingin intim sama Tuhan, lihat di sini yang suka intim sama Tuhan siapa? Deket dia, caranya gimana? Dengan siapa kamu bergaul? Seperti itulah dia. Jadi pilih Tuhan before HP. Pagi-pagi bangun, yuk kita praktek. Mulai besok, amin. Pagi-pagi ya langsung berlutut, bilang thank you God. Ya karena ada orang tiba-tiba bangun gak bangun-bangun lagi. Tiba-tiba tidur terus gak bangun-bangun lagi. Pokoknya setiap pagi saya bilang, wah makasih Tuhan gue bangun gitu. Gue masih hidup ternyata ya. Saudara jangan karena itu rutinitas kamu merasa bahwa besok kamu pasti bangun, belum tentu. Ya, gak ada jaminan. Gak ada. Karena usia manusia gak ada yang tahu. Amin. Gak ada yang tahu. Karena itu bersyukurlah ketika kamu pagi bangun dan carilah Tuhan, bukan HP-mu. Amin. Yang kedua, kita lihat. Oke, udah digeser. Don't judge priest. Live out the Holy Spirit. Jangan cuman ngemeng doang. Jangan cuman khotbah. Saya sama anak saya bilang suruh doa, ya kita berdoa bareng. Saya suruh dia baca Alkitab, saya baca Alkitab. Saya suruh dia memberi, saya memberi. Saya suruh dia melayani, saya bilang saya melayani. Jangan cuma ngemeng doang. Karena perkataan demi perkataan yang kamu lakukan itu tidak lebih baik
dibanding tindakan yang kamu lakukan. Tindakan jauh lebih powerful dibanding sebuah kata-kata. Tapi seringkali wanita lebih terpesona dengan kata-kata dibanding sebuah tindakan nyata. Benar atau betul? Salah ya? Ya karena wanita kan lemahnya di sini ya teman-teman ya. Jadi kalau dia dipuji dikit langsung terbang ya. Untung ini atapnya pendek ya. Wah kejedot langsung jatuh lagi. Jadi kalau mau cerita muji wanita jangan di sini ya. Nanti dia terbang mentok dia. Aja keluar. Ya. Jadi suami istri yang pengen muji istrinya jangan di sini ya. Di luar dulu ya. Jadi kalau terbang ke atas terus. Ya. Jadi jangan cuma ngemeng. Lakukan sesuatu. Bikin surprise. Dan jangan cuma mau baik sama orang yang baik aja. Orang gak kenal Tuhan pun ngelakuin itu. Berbuat baik sama orang yang jahat. Wah bang kita rugi, justru kamu beruntung. Saudara bilang gini, Alkitab tuh keren loh. Kalau kamu melakukan sesuatu yang baik terhadap orang yang tidak akan pernah bisa melakukan itu untuk kamu, kamu bersyukur. Tahu gak kenapa? Karena yang akan mengembalikannya itu adalah Tuhan. Lu tahu ya, kalau Tuhan udah mau balikin, itu nilainya tuh bikin kita takjub. Ya. Tapi kadang-kadang kita terlalu terbiasa dengan, nih kalau gua ngasih dia, kira-kira dibalikin gak ya? Nggak usah, dia mah nanti kita buat apa baik-baik, nanti gak dibaikin juga. Guys, itu kebenaran yang salah. Ketika kita tahu bahwa ada orang yang gak mampu, dan kita melakukannya dengan sukacita. Saudara tahu bahwa Tuhan akan mengembalikan apa yang kau beri. Bukan melalui dia, tapi melalui yang lain. Jadi rubah nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita bangun. Semakin ada orang yang kita tolong dan dia gak bisa mengembalikan, saudara harusnya semakin bersyukur. Amin. Serius. Karena kalau kita mau main bolak-balik itu biasa. Ya misalnya, wah dia lagi ada hajatan ya kan. Ulang tahun gue kasih kado, terus dia kasih kado. Wah dia ngasih kadonya nih, besok gue kasih lagi yang ini, dia kasih yang ini. Itu biasa, udah bisa ditebak, bener gak? Tapi ketika kamu bawa, aduh dia gak pernah ngasih, dia benci, dia marahin gue kasih kado yang bagus. Malah dia tetap aja. Saudara tahu Tuhan akan kirimkan yang lain yang lebih bagus dari apa yang kau beri. Bukan melalui dia. Amin. Karena prinsipnya itu kita sedang melakukannya buat Tuhan. Bukan buat diri kita atau sesama kita. Amin. Apapun yang kamu lakukan perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Jadi ayo kita bikin tindakan yang nyata. Teman kita lapar, wah ngepas nih. Kita ngomong lah. Tindakan nyata. Itu hal yang real yang bisa kita lakukan. Orang-orang sekarang tuh butuh banget satu tindakan yang nyata. Yang benar-benar Tuhan ingin melalui kita. Ada banyak hal yang Tuhan akan lakukan. Ya, jadi ayo kita cari orang-orang yang dalam tanda kutip, orang-orang yang memang kita udah tahu nih, ini orang pasti gak akan bisa balikin, gua kasih. Kalau dibilang nilai investasi, itu investasinya itu, saudara tahu naiknya tuh, waduh udah unlimited. Nilainya itu udah gak bisa ketebak. Serius. Tapi kita takut ya, karena kita berpikir bahwa ngapain kita berbuat baik sama orang yang berbuat jahat. Bener ya? Ngapain gua baik mengasihi orang yang membenci gua. Nah berarti nilai itu kan nilai-nilai dunia. Karena di dalam dunia nggak ada parameter untuk melakukannya. Tapi di dalam Tuhan dia punya cara. Dan yang terakhir teman-teman, ayat yang terakhir, gimana supaya kita tetap stay on fire. Yohanes 15 ayat 4-5. Jadi jangan pikir bahwa Allah kita itu Doraemon, kantong ajaib ya. Ya kan? Semuanya ada kan. Karena kita dalam pikiran kita itu dicokokin bahwa Allah Doraemon, dia bisa melakukan apa? Yes, dia bisa melakukan apapun. Tapi dia selalu konsisten. Dia selalu sesuai dengan kebenarannya, prosesnya, dan waktunya. Pada waktu saya mengalami masa-masa itu saudara, yang saya lakukan saya cuma datang,
berdoa, dan menyembah. Keadaan berubah? Enggak berubah. Tapi yang berubah apa? Hati saya. Nilai-nilainya. Sampai satu kali berjalan, melihat, berjalan terus berdoa, mencari, menyembah. Dan satu kali Tuhan mulai membukakan hal-hal yang luar biasa. Yang membuat saya semakin paham. Dan semakin dewasa. Dan akhirnya saya bilang, Tuhan lu kenapa tega sih? Ya, kalau secara daging kan tega banget ya. Tapi Tuhan bilang, enggak. Justru setiap hal ketika kamu hidup di dalam aku, kamu akan tahu bahwa ada banyak hal yang kamu gak tahu. Makanya kamu harus datang sama aku. Untuk mengetahui supaya kamu jadi tahu. Saudara, kadang-kadang ketika kita nanya Tuhan gak jawab, bukan berarti dia gak bisa jawab. Dia mengizinkan semua terjadi supaya kamu menikmati. Ya, Allah kita bukan Allah yang instanisasi. Seperti Indomie, kalau kamu lapar 10 menit udah matang. Tapi Allah kita adalah Allah yang suka dengan semua perjalanan yang engkau lalui setiap hari, setiap waktu, dan engkau menyadari engkau ada di dalam Dia. Karena itu tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Dikatakan seperti ranting yang tidak tinggal pada pokok anggur. Waktu itu saya pernah kasih ilustrasi. Ya, saya nggak tahu di sini di mana. Di sebelah rumah saya itu ada pohon gede dan bunga-bunganya, rantingnya itu membuat rumah saya itu kesumbat saluran air. Akhirnya bocor gitu kan, jebol karena masuk ke dalam plafon. Akhirnya saya bilang ini gimana kalau saya tebang pohonnya tinggi banget. Saudara tahu yang saya lakukan? Saya hanya mengerat kulit-kulit dari batang pohon sekelilingnya. Saya bikin sekitar 30 cm. Saudara dikerat itu sehingga aliran air yang dari bawah ke atas itu terhenti. 1 minggu saya lihat bunganya udah mulai kering. 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Yang terakhir pohonnya udah hancur sekarang. Padahal tinggi, besar, rimbun. Caranya gimana? Dikerat kulit-kulit sebelah dalamnya sehingga saluran dia bisa dapetin suplai air. Itu membuat dia bertumbuh dengan baik. Sama, iblis berusaha mengerat semua hal-hal yang terbaik supaya engkau tidak bisa dapat suplai dari firman Tuhan, dari hadirat Tuhan, dari kuasa Tuhan. Dan karena itu